Oh, continue. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Beserta bahasa Arab Al-Quran, rahimakumullah, kita pada pola 16 yang lalu telah mempelajari huruf ataf. Huruf ataf ini artinya kata sambung, ya. Ada waw, ada fa, ada summa, ada hatta atau au, am, bal, la, lakin. Nah, di dalam Al-Quran nanti banyak kita temui, maka diminta supaya hati-hati, supaya kita bisa lebih baik memahami wahyu-wahyu Allah, ya. Al-waw, al-fa'u, summa, hatta, au, am, bal, la, lakin. Nah, kalau waw dan fa, kemudian summa, kemudian juga hatta, sehingga, au atau am atau juga bal, tetapi la, tidak, lakin, tetapi juga. Ini sudah diberi contoh, sudah diuraikan. Waw, fa, ya, contoh yaitu itu kan ja'a Ali wa Khalidun. Telah datang Ali dan Khalid. Nah, ini sudah diberikan contoh bersamaan boleh, jadi tidak perlu tertib. Pokoknya berkumpul pada tempat itu. Maka diberikan contoh di dalam apa? Di dalam surat Fatihah ada seperti ini. Kemudian contoh daripada fa ini perlu tertib, ya. Ja'a Ali fasa'idun. Ja'a Ali fasa'idun. Pada kalimat ini huruf atapnya adalah fa, hanya fa. Kalau tadi huruf atapnya waw. Ini memerlukan tertib, maksudnya antri, tidak boleh dahuluan ini, belakang tidak. Artinya lalu, kemudian boleh selanjutnya, faedahnya dikasih fa, maka memakai hubungan fa ini adalah beriring. Kedatangan Ali dahulu, setelah Ali tidak dibatasi yang lain, tidak ada jedahnya, langsung Sa'id. Itu maksudnya. Jadi tidak pakai antara. Nah, jadi ini yang dipakai fa. Kalau kita perhatikan, seperti di dalam Al-Quran ini, yang pakai fa-nya seperti ini, fa'ahyakum. Wa kuntum abwat. Padahal, atau ini wawnya wahal ini, ya, dulu keadaan kamu dalam keadaan mati, maksudnya sudah di dalam rahim, tapi belum pakai roh. Setelah selesai beriring sekali itu, fa'ahyakum. Kalau ini lain summa. Kemudian setelah fa itu adalah summa, kemudian. Kemudian ja'a Ali summa Sa'id. Kalau summa ini, pada kalimat ini huruf atapnya summa. Summa, bukan sama tapi summa. Ya, memfaidahkan tertib terakhir. Dia tertib tapi terakhir. Antara-antaranya itu baru dipakai fa. Jadi seperti kalimat di atas bahwa Ali datang pertama, kemudian mungkin ada yang lain-lain, tapi setelah Sa'id itu penutup, diantaranya mungkin kosong, tapi berarti seperti ini. Ja'a Ali, Pak Khalil. Kemudian setelah Ali, Khalil. Fa Ahmad, beriring itu Ahmad. Pak Marwan, baru ditutup summa Abdullah, begitu, ya. Kemudian summa dipakai Abdullah. Kemudian berikutnya adalah hatta. Hatta ini yang mungkin terakhir dulu. Contoh, yamutun nasu. Nasu fa'il dari yamut. Yamutun nasu. Hattal anbiya'u. Sehingga para nabi. Selain manusia mati, sehingga para nabi. Maksudnya di sini
hatta al-anbiya'u diatafkan, dimaktufkan kepada an-nas. Penggunaan huruf ataf hatta ini sangat sedikit, jarang ya. Bahwa yang diatafkan itu kata benda zahir, jadi mesti yang jelas, dan bahagian pula dari ma'tuf alaihnya. Ini kan al-anbiya ma'tuf, sedangkan an-nas ma'tuf tempat mengatafkannya. Jadi bahagian daripada anbiya adalah bagian dari an-nas. Nabi-nabi itu kan bahagian dari manusia. Nah, itu bisa ditandai jadi ma'tuf alaihnya bagian apa itu. Mungkin yang diatafkan itu lebih mulia, bisa juga, atau lebih jelek atau lebih hina. Contoh, kalau ini kan lebih mulia. Jadi yamutun nas manusia umum. Jadi hatta al-anbiya'u, sehingga nabi-nabi pun meninggal. Lebih mulia atau lebih jelek seperti contoh di atas. Nah, ini lebih mulia ini. Bahwa para nabi bagian dari manusia, ya kan betul. Atau seperti ini, ya. Ghalabakan nasu. Ghalaba bentuk apa? Ghalaba. Silakan, bentuk apa? Ghalaba. Kata benda, kata huruf atau isim? Ya, fi'il madi. Ghalaba, menaklukkan arti mengalahkan. Ka yang nempel dengan ghalaba sebagai apa? Ya, maf'ul. Kalau an-nasu sebagai apa barisnya? Fa'il. Kan ini kan ghalaba. Kalau ghalaba fi'il madi tentu ini fa'ilnya an-nasu. Kalau dibalikkan muftada dia an-nasu ghalabaka. Nah, itu muftada khabar polanya, ini fi'il dan fa'il. Jadi ghalaba fi'il madi, ka adalah dhamir, ini sebagai maf'ul dari ghalaba, sedangkan an-nasu fa'il. Baru ini hatta huruf ataf. Ya, hatta huruf ataf, sibyanu berarti diatapkan kepada an-nas. Jadi kalau di sini kan disebutkan tadi mesti bagian. Jadi sibyan ini anak-anak bagian dari manusia. Jadi kalau begitu ghalabakan nas hatta sibyan, menaklukkan atau mengalahkan akan engkau siapa yang mengalahkan manusia, sehingga anak-anak pun mengalahkan. Kan berarti lebih kecil daripada manusia, sampai anak-anak pun menaklukkan dia. Jadi ghalaba fi'il madi, ka maf'ul, an-nasu adalah fa'il, hatta huruf ataf, as-sibyanu kata benda, ya berarti dia sebagai fa'il juga. Jadi itu syaratnya hatta, cuma jarang sedikit. Hanya sedikit penggunaannya. Kemudian begitu juga di sini. Apa bacanya? Ini 4 huruf ini. A'jabani. A'jabani terus apa? Alayya. Hatta. A'jabani alayya. Hatta ini masih kecil, dibesarkan sedikit. Ya, hatta huruf ataf. Hatta huruf ataf. Jadi a'jabani Ali, bukan Ali ya, Ali. Hatta, di sini 24 ya. Nampak. Jadi hatta saubuhu. Jadi saubuhu terdiri mudhaf ilaih, memang menerangkan. Jadi a'jabani Ali hatta saubuhu. Saubuh ini artinya baju atau kainnya, pakaian. Jadi telah mencengangkan, ya. A'jaba fil madi, telah mencengangkan. Ya di sini sebagai apa? Ya bentuk dhamir, fungsinya sebagai, ya, kalau kepunyaan kata benda ini, di sini kan kata kerja. Itu maka pakai nun ini. Masih ingat yang pakai nun ini? Nun ini kan namanya nun lil wiqayah. Itu makanya nih. Nun terapu. Jadi a'jaba fi'il madi. Ya sebagai apa di sini? Maf'ul. Ali sebagai fa'il. Iya, fa'il.
Jadi nun ini nun pembatas, artinya menenggang supaya fiil tetap pakai baris di atas dia. Sebab fiil apapun tidak mau baris bawah, sedangkan dia menginginkan mesti baris bawah. Nah, jadi inilah dibuat alas sebagai alas. Jadi ajabani telah mencengangkan, akan daku telah mencengangkan kepadaku. Siapa yang mencengangkan? Ali. Jadi mengagumkan terhadap aku Ali. Hatta sehingga saubuhu, kain pakaiannya pun mencengangkan aku gitu. Jadi kalau dibuat di sini ajabani saubuhu, mencengangkan akan daku pakaiannya. Jangankan si alinya, jangan pakaiannya pun dia tercengang melihat. Jadi itu makanya hatta pakai. Mungkin di sini nanti banyak juga hatta huruf jar. Seperti yang dibaca di dalam surat Al-Fajr. Apa itu? Salamun hiya hatta matla'i. Bukan dipakai. Berarti hattanya huruf jar. Huruf jar ghayah namanya itu. Jadi salamun hiya, itu salamun mubtada'nya, cuma di belakang dibuat salamun hiya hatta matla'il fajr, hatta matla'i fajri mudhafun ilaih. Ini pakai hatta. Jadi ajabani alayya hatta saubuhu. Jadi ini mengenai tulisan mengenai huruf ataf hatta. Jadi sudah berapa itu? Kalau kita lihat jumlah huruf ataf 9, waw, fa, summa, hatta. Ya, hatta ya. Kemudian ada tinggal 1, 2, 3, 4, 5 lagi ya. Berarti ini ada lagi dipakai au, atau di dalam Al-Qur'an ada juga nih, apa bacanya? Qalu labisna. Kalau qalu bentuk apa qalu? Mana fa'ilnya? Huwa. Labisna bentuk apa pula? Labisna. Mana fa'ilnya? Nahnu. Ya. Jadi berkata mereka, labisna, telah tinggal atau berdiam, stay, ya stay-nya. Telah tinggal kami, ini waktu itu pertanyaan, berapa lama kamu tinggal di sini? Atau berapa kamu tinggal di dunia? Gitu. Jadi dunia ini sudah diinformasikan oleh Al-Quran, nanti kalau dibanding ke akhirat sangat sedikit. Itu makanya sering saya katakan, bagaimana yang dikatakan zikir, yang zikir itu antara lain mengingati apa kata Al-Quran. Jadi diingat-ingat bahwa kita tinggal di dunia. Jadi berkata itu, kami tinggal di dunia, maka ini yauman dibaca ya. Yauman adalah menjadi apa? Labisna yauman. Iya, maf'ul. Itu maka yauman. Jadi kami tinggal sehari. Baru pakai ataf dia. Au. Kalau ini au berarti yang diatapkan ini ba'da dibaca atau ba'di atau ba'du. Ba'da, nggak boleh dan karena mau disandarkan ke yaumin. Jadi qalu labisna yauman au ba'da yaumin. Kan mudhafun ilaih. Cuma kedua-duanya ini menjadi maf'ul juga, sama ini maf'ul. Jadi mereka menjawab nanti apa jawabannya? Tinggal kami 1 hari. Jadi padahal sudah lama hidup di dunia ini. Ada yang 60, ada 70, tapi nanti dianggap sehari atau setengah atau sebagian hari. Jadi au ini dipakai untuk mungkin alternatif. Jadi au adalah harfat, huruf ataf, ba'da yaumin ma'tuf, yauman ma'tuf alaihnya. Jadi di sini jika letaknya setelah tuntutan, ini kan ada tuntutan maksud pertanyaan. Kam labistum? Kam labistum? Berapa tinggal kamu di dunia? Mereka menjawab, kami tinggal. Ini ingat-ingat ya. Jadi di dunia ini bukan berarti lecehkan itu, makanya mumpung masih hidup di dunia, mari bergerak, mari beramal soleh, mari baik-baik, perbanyak amal. Amal itu bermacam, menuntut ilmu itu jadi pokok. Kalau nggak mengerti amal. Makanya kehidupan dunia ini akan bergairah
karena taat kepada Allah. Jadi gairahnya itu adalah benar, tapi kalau hanya nafsu, gairah nanti fatal ya. Jadi mereka ini buktinya nanti dijawab tinggal kami sehari atau setengah hari atau sebagian. Jadi jika letaknya setelah tuntutan, maksudnya nyanya ini letaknya ataf ini, huruf ataf ini. Jadi letaknya setelah tuntutan, maka maksudnya untuk dipilih contoh. Nah, ini contohnya yang lain. Tazawwaj, ini fi'il madi ini, fi'il amar kita belum belajar. Sebenarnya bagi orang pola 14 ini akan dikasih nih, ya fi'il amar. Ini fi'il madinya zawwaja. Mudhari'nya adalah zawwaza yuzawwizu, tazawwaj. Nikahilah, kawinilah, hindan. Hindan ini maf'ul. Au ukhtaha, atau saudaranya. Jadi pilih. Engkau nikahi Hindun atau saudara perempuannya yang lain. Ukhtaha. Hindan ukhtaha. Nikahi Hindun atau saudaranya. Ini hanya pilihan, jadi tidak boleh digabung, tidak boleh mengumpulkan keduanya, karena nggak boleh dikumpulkan dua orang bersaudara. Tapi ada juga nanti letak au setelah tuntutan. Jadi kalau setelah ini kan tazawwaj fil amar ini, artinya diminta. Engkau nikahilah Hindun atau saudaranya. Tapi kalau setelah tuntutan akan tetapi sifatnya harus. Maksudnya tidak ada perintah. Tidak ada perintah itu arti tuntutan. Lihat, ini seperti ini ya. Ya, jalisil. Ini fi'il amar juga ini. Jalisil ulama. Sama duduklah engkau. Samailah duduk bersama ulama. Orang-orang alim. Awiz zuhada atau para zuhud. Zuhud itu orang sudah paham dunia, jadi tidak mabuk dunia dia. Jadi samailah duduk, ini fi'il amar kita belum belajar ya, belajar nanti kembali ke pola 14 ya. Nanti itu tertinggal dulu sebenarnya, mau diuraikan bahasan lain, tapi memang cocoknya di asal usul itu ya. Jadi jalisil ulama'a awiz zuhada, jalis fi'il amar, fa'ilnya anta, al ulama maf'ul, maf'ul ini ulama bentuk banyak dari alim. Au huruf ataf zuhada, walaupun terletak setelah perintah, sifatnya harus. Jadi ada yang sesudah perintah itu hanya boleh satu. Tapi kalau walaupun terletak ini di muka harus, jadi boleh kedua-duanya duduk. Kita boleh duduk bersama keduanya atau ulama dan para zuhud. Berbeda menikahi kedua perempuan yang bersaudara. Dengan demikian pada pola ataf ini tentunya ya dua kali tentunya. Dengan pada ataf ini berarti dipakai juga dengan pola atap pola atap au. Lebih dahulu ataf ini tentunya lebih dahulu sudah banyak mengerti arti kata. Jadi dulu pernah Ustadz sebutkan mana yang perlu artinya dulu pada ya perlu bentuk kata, tapi lama-lama kan sudah sebenarnya kalau sudah sampai huruf ataf kan sudah banyak bacaan. Jadi agak mengerti banyak vocabulary. Jika huruf au, ini au ini tadi terletak sesudah berita, sesudah berita dibilang, maka maksud au dalam keraguan. Keraguan itu seperti contoh pada awal bahasan, seperti awal bahasan ini, dalam keraguan itu, berapa kan lamanya tinggal? Mereka menjawab labisna yauman au ba'da yaumin. Ya, tapi kalau di sini pilih. Kalau yang satu lagi tazawwad hindan au ukhtaha. Kalau di sini adalah boleh bersamaan keduanya. Jadi au tadi terletak sesudah berita. Maka maksud huruf au dalam keraguan. Seperti contoh di awal bahasan. Mereka ragu sehari atau sebagian hari. Itu maksudnya. Demikianlah antara lain faedah pada huruf ataf au dan mungkin ada faedah yang lain lagi. Itu bisa dipelajari nanti setelah banyak. Kemudian yang am.
Nah, yang am yaitu sawaun dalam Al-Qur'an, sawaun alaihim aanzartahum am lam tunzirhum. Huruf ataf am ada dua macam, namanya ada muttasil bersambung dan ada munqati terputus. Dan ini akan kita bahas nanti. Jadi kita sudah mempelajari huruf ataf sampai yang jelas. Kita sudah mempelajari sebanyak berapa tadi? Ya, ada di sini tadi, cuma yang am tadi agak diapakan sedikit ya. Sudah lari. Kemana itu huruf atap yang huruf atap yang berapa tadi? 9 ya. Huruf atap sebanyak 9. Ini dia. Ini huruf atap 9. Jadi waw sudah, fa sudah, summa sudah, hatta sudah, au. Yang belum adalah am. Ada 5 lagi ya. Am, bal, la, lakin. Ini sangat unik sekali nanti banyak dalam Quran dan memerlukan penganalisaan supaya jangan banyak kita keliru. Tapi bisa sambil mempelajarinya. Apalagi sekarang sudah ada terjemah, tapi terjemah itu kan membantu. Tapi kita membaca lewat bahasa dengan terjemah beda. Ya. Jadi ini nanti akan diteruskan. Sampai di sini pelajaran kita. Mudah-mudahan kita semakin hari paham isi Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah namanya disebutkan juga zikra, jadi peringatan. Jadi kalau mengingat Allah, selain mengingat yang disebutkan, kemudian mengingat apa isi Al-Quran. Jadi ada isi Al-Quran itu ada berita, ada perintah, ada larangan. Jadi orang yang paham dari Al-Quran, dia mendapat petunjuk. Ilahuna faqat Allahumma faqihna fid din wa 'allimna al-hikmah wa ta'wil. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Waalaikumsalam.